Aksi unjuk rasa digelar ahli waris Kesultanan Kutai Kartanegara di kawasan tambang batu bara di Desa Lowakulu dalam Tenggarong, Kalimantan Timur. Sempat terjadi saat massa memasuki area tambang batu bara. Ahli waris Kesultanan Kuta Ing Marta Dipura menuntut pihak perusahaan untuk membayar kompensasi atas lahan ulayat seluas 105.000 hektar yang telah digarap oleh perusahaan. Sementara itu, pihak perusahaan tambang meminta pihak ahli waris Kerajaan Kutai Kartanegara melakukan permohonan kompensasi ke pemerintah. Mengimbau pada seluruhnya. Terima kasih. Kepada Pak Jokowi, kepada Menko Polkam, kepada Pak Muldoko, pada pemerintah dan BKPM, SDM pun tolong kami. Jangan tadi terjadi yang tidak diinginkan, Pak. Bentrok yang tidak diinginkan. Ini sangkut pautnya dengan perusahaan secara tidak langsung nggak ada. Karena yang memberikan izin sama perusahaan adalah dari kementerian, dari negara. Jadi menurut saya terkait keputusan atau apapun itu harus perlu dikembalikan lagi ke sisi dari Kesultanan sendiri. Dan seharusnya dari Kesultanan akan mengajukan permohonan ke negara. Seorang ibu hamil di Dusun Butu Batu, Pinrang, Sulawesi Selatan ditandu sejauh 7 km karena akses jalan yang buruk. Malang, bayi meninggal dalam kandungan sementara sang ibu meninggal setelah dioperasi di rumah sakit Lasinrang. Inilah video amatir saat warga bergotong royong menandu seorang wanita hamil untuk melahirkan di Puskesmas Salimbongan, Pinrang, Sulawesi Selatan. Ibu hamil ditandu menggunakan sarung sejauh 7 km melalui jalan berbatu dan setapak hingga menuju ke mobil kesehatan yang menunggu pasien tersebut di jalan raya. Hal ini terpaksa dilakukan karena akses menuju ke dusun tidak dapat dilalui mobil. Namun malang dikabarkan bayi meninggal dalam kandungan dan ibu juga meninggal setelah dioperasi di rumah sakit Lasinrang. Untuk melihat kondisi ibu tersebut, memang pada waktu pemeriksaan itu kondisi janinnya sudah tidak terdengar denyut jantung janinnya. Makanya diputuskan untuk merujuk malam itu. Tapi karena hujan deras dan angin kencang, akhirnya besok pagi baru dirujuk. Sebelumnya, ibu hamil dibawa ke Puskesmas Salimbongan, kemudian baru dirujuk ke Rumah Sakit Lasinrang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, peristiwa ibu hamil yang terpaksa harus ditandu untuk ke fasilitas kesehatan juga pernah terjadi di sejumlah daerah dan berikut ulasannya. Usai melahirkan melalui operasi sesar di RSUD Serang, Banten, Sukminah warga desa Luwi Balang, Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten ini pun diantar pulang dengan mobil ambulans. Namun ambulans hanya sanggup mengantar sampai batas jalan aspal. Selebihnya ambulans tidak sanggup untuk melintas. Sukminah pun terpaksa ditandu bergantian oleh kerabat dan warga desa. Sukminah bukanlah satu-satunya ibu hamil yang harus melewati perjuangan panjang saat melahirkan buah hatinya. Seminggu sebelumnya seorang ibu hamil di desa yang sama juga terpaksa ditandu menuju rumah bidan desa. Awalnya Asmaria akan ditandu menuju puskesmas yang berjarak 7 km. Namun kepala puskesmas berinisiatif mengutus bidan menuju ke lokasi yang berjarak 1 km dari rumah Asmaria. Akses jalan yang rusak parah membuat para ibu hamil dari desa Luwi Balang harus menghadapi perjuangan yang sama. Warga pun merasa pemerintah tak pernah adil pada nasib mereka. Hingga hari ini perbaikan jalan desa masih serupa mimpi dan tak kunjung menjadi nyata. Sementara itu, ibu hamil asal desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, dirujuk ke puskesmas terdekat dengan cara ditandu. Kondisi jalan yang sempit dan belum bisa diakses roda 4 membuat warga dan bidan desa mengambil tindakan menyelamatkan nyawa ibu dan janin. Dengan mengandalkan kayu, rotan, dan terpal sebagai penutup, ibu tersebut diangkat melewati jalan setapak yang menanjak.
Pemandangan seperti ini bukan pertama kali terjadi di lokasi desa yang belum memiliki akses roda 4 yang menjadi pemicu utamanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, perseteruan antara Tiko dan keluarga sang ayah akhirnya damai. Kondisi Eni, ibunda Tiko pun berangsur baik dan sudah boleh dijenguk. Mungkin memang jalannya kok. Ini jalannya untuk kesembuhan nyokap lu. 11 hari dirawat di Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, kondisi Eni ibunda Tiko semakin membaik. Ia juga sudah bisa berinteraksi dengan sekitarnya. Tiko pun kini sudah bisa menjenguk ibunya, meski tetap harus dipantau sebelum nantinya akan diperbolehkan untuk menjalani rawat jalan. Cukup kooperatif gitu, akan kita tidak temukan kelainan fisik yang secara khusus perlu ditangani, kita mulai masuk ke pengobatan kejiwaannya. Sementara itu perseteruan antara Tiko dengan keluarga sang ayah berakhir damai. Tiko yang sempat dilaporkan ke polisi tersebut meminta maaf dan mengaku selama ini hanya menceritakan pengalaman hidupnya. Mungkin memang jalannya kok. Ini jalannya untuk kesembuhan nyokap lu. Sebelumnya kisah Tiko yang merawat ibunya dan tinggal di sebuah rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur sejak tahun 2010 silam viral di media sosial. Tiko dan ibunya yang diduga depresi harus tinggal di rumah tanpa listrik dan air. Tiko bahkan harus berhenti sekolah karena kendala biaya. Pemirsa, 12 tahun Tiko seorang diri merawat ibunya di rumah mewah tanpa air dan listrik di Jatinegara, Jakarta. Pengabdian sang anak merawat ibunda yang diduga depresi menjadi viral dan mengundang simpati warga. Tiko, pemuda yang viral karena merawat ibunya yang mengalami depresi selama 11 tahun di rumah mewah terbengkalai di Jakarta Timur, kini diancam dilaporkan polisi. Selain itu, menurut informasi terbaru, Tiko diprotes oleh keluarga besar sang ayah, Herman Muji Susanto. Tiko diduga menceritakan hal yang tidak benar kepada publik. Kini Tiko pun diancam akan dituntut secara hukum jika memviralkan kisah mengenai sang ayah Herman Muji Susanto. Rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur inilah tempat Tiko merawat ibunda yang depresi sejak tahun 2010 silam. Setelah viral, rumah ini dibersihkan petugas dan warga. Sebelumnya Tiko dan ibunya harus tinggal di rumah ini tanpa listrik dan air, karena listrik dicabut setelah 1 tahun ayahnya meninggalkan rumah. Bahkan Tiko harus berhenti sekolah karena tunggakan biaya sekolah yang mahal. Sang ibu diduga mengalami depresi setelah ditinggal sang suami sejak tahun 2010 silam. Kurang tahu juga sih ya, mungkin karena kepergian papa dan kondisi-kondisi yang begitu mendadak kan kolaps usahanya, mungkin itu juga. Kalau dulunya usaha apa Mas Tiko? Mama sama papa tuh rekanan departemen keuangan gitu. Awalnya kenapa sih Mas, kenapa nggak dibawa gitu langsung ke rumah sakit dari awal? Karena emang sebenarnya niatanku dari awal itu ngerawat ibu aja, kondisinya seperti itu pun ya ngerawat jalan aja terus tanpa diobatin di rumah sakit gitu. Saat ini Ibu Eni menjalani perawatan di Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur. Nantinya Tiko akan terus merawat ibunya di rumahnya setelah kondisi rumah sudah layak huni. Penangkapan pelaku penganiayaan di Palembang, Sumatera Selatan diwarnai perlawanan yang mengakibatkan 1 polisi terluka. Pelaku akhirnya menyerah setelah kabur dan terjebak di gorong-gorong.
Warga Jalan KKO Badarudin Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan ramai menyaksikan penangkapan seorang pelaku penganiayaan bernama Robert. Polisi harus berjibaku lantaran pelaku melawan menggunakan senjata tajam. Pelaku yang berusaha kabur dan masuk ke gorong-gorong sungai akhirnya menyerah setelah kakinya ditembak polisi dan dibujuk oleh keluarganya. Dalam penangkapan dramatis ini, Kanit Reskrim Polsek Ilir 2, Ibda Arman, terluka terkena sabetan senjata tajam. Mengancam kedua kami ya, kita masih melakukan tegas, umur, melakukan pelumpuhan kepada tersangka. Pelaku Robert merupakan residivis kasus narkoba. Ia ditangkap lantaran meresahkan warga tempat tinggalnya dengan menganiaya seorang warga tanpa alasan yang jelas. Polisi menyita 1 senjata tajam milik pelaku sebagai barang bukti. Meresahkan masyarakat, menakut-nakutkan masyarakat karena yang bersangkutan membawa 2 bilah sajam, 1 parang dan 1 pisau di tangan kanan dan tangan kirinya. Pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pengobatan luka tembak sebelum diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Seorang anggota Polres Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur tak sengaja menembak warga hingga tewas. Hal itu terjadi saat pelaku mengeluarkan pistol sambil bercanda dengan korban. Kejadian bermula saat pelaku dan korban yang merupakan teman akrab berkumpul di rumah salah satu rekannya untuk merayakan ulang tahun. Bribtu IR yang kebetulan membawa senjata api bermaksud bercanda dan hanya menggertak korban saja dengan mengarahkan senjata ke arah perut korban. Namun tanpa diduga, tiba-tiba senjata meletus dan melukai perut korban. Korban terjatuh dan tak sadarkan diri. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit, namun sayang nyawa korban tidak tertolong. Sementara Bribtu IR langsung menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya. Jadi niatnya bercanda, akhirnya menjadi kecelakaan. Mengakibatkan kawannya meninggal dunia. Dan kasusnya sementara ini ditangani oleh Polres pidananya. Ya. Hari ini tadi digelar dan hasil gelar disepakati bahwa si oknum anggota ini menjadi tersangka. Pelaku terancam pasal pembunuhan, penganiayaan berat, dan kelalaian hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Immanuel Kausuni, Tim iNews melaporkan. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2 terdakwa yakni Ricky Rizal dihadirkan dalam persidangan itu. Dalam sidang lanjutan ini, majelis hakim yang diketuai Wahyu Iman Santoso mencecar terkait skenario pembunuhan Yosua oleh Ferdi Sambo. Selain itu, majelis hakim juga menanyakan soal uang yang diberikan Sambo setelah Yosua meninggal dunia. Terdakwa Kuat Ma'ruf menyebut dijanjikan uang sebesar 500 juta rupiah. Kuat Ma'ruf juga menangis saat Sambo menanyakan kesiapan Ma'ruf untuk dipenjara karena telah ikut membunuh Yosua. Sebelumnya saudara sering dikasih uang sama Ferdi Sambo sejumlah ratusan juta begitu? Belum pernah, Yang Mulia. Belum pernah? Iya. Paling banyak saudara Ferdi Sambo atau Putri Chandrawati memberikan saudara uang sejumlah berapa? Ya kalau lagi THR. Nah? Lagi THR lumayan, Yang Mulia. Berapa? 10 juta. 10 juta. Jadi waktu saudara dikasih ini ada uang 500 juta, itu di dalam benak saudara apa ini? Waktu itu saya berpikiran, ini bapak saya lagi pusing kayak gini, lagi stres kayak gini, kok malah bercanda pikir saya waktu itu. Tapi uangnya ada? Saya nggak ngeliat orang di dalam amplop. Oke. Dan bilangnya 500 kok amplopnya segitu gitu. Terus? Saya nggak megang, Yang Mulia.
Saudara nggak megang? Nggak megang. Tapi dijanjikan memang ada uangnya? Iya. Itu akan diberikan kapan? Nggak tahu Bapak ngomong apa, saya lupa. Tapi yang jelas itu penghargaan pada saudara adalah 500 juta. Iya, ditunjukin. Untuk Richard 1 miliar. Iya, ngomong begitu. Untuk Ricky 500 juta. Betul. Ini saya jujur nanya. Ya. Pada saat saudara ditawarkan uang 500 juta, apa sih sebenarnya di dalam benak? Kan saudara belum pernah pegang uang sebanyak itu. Saya aja bingung sendiri yang mulia. Enggak, misalnya mau bikin bangun rumah, bikin ternak, beli ternak atau apa? Enggak mikir apa-apa saya. Enggak Orang mikir saya belum pernah pegang uang segitu. Dan sekarang pun juga uangnya nggak ada. Nggak ada. Nyesel nggak uangnya nggak diambil duluan? Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Selanjutnya saudara tinggal di situ dari tanggal 8. Kemudian saudara kapan saudara ditangkap? Bukan Dan ditangkap ditahan? yang mulia. Diapain? Saya datang ke kantor Barreskrim. Tanggal berapa itu? Waktu jadi tersangka kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 saya lupa. Jadi saya benar-benar ditangkap. Nah, oke, saudara datang ke sana. Iya, karena dapat panggilan. Nah, kemudian saya datang. Terus diperiksa, saya masih berbohong. Terus Pak Ferdi Sambo nelpon ke penyidik saya. Kata dia, "Wat, ini Bapak mau ngomong." Baru saya angkat. Terus Bapak ngomong ke saya, "Udah Wat, ceritain aja semuanya. Bohong-bohong itu capek Wat. Udah ceritain semuanya. Kamu siap ya Wat ya?" Saya bilang, "Siap apa Pak? Siap di penjara." Kata Bapak begitu. Saya nangis pada itu. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis aja waktu itu. Bapak nggak nanya, gimana saya mau cerita, dalam hati saya kan gitu Pak. Orang nggak ditanya ya kan? Lah iya. Terus waktu saudara dibilang siap di penjara, maksudnya bagaimana? Lah di penjara siapa yang mau Pak lah. Terus? Ya saya nangis pada saat itu. Oh. Tapi kan dibilang kamu siap untuk di penjara, dibilang begitu kan sama Ferdi Sambo? Iya, udah Watah, jangan tutupin, buka aja semuanya, kata Pak Sambo gitu. Kamu siapkan di penjara Wat ya, kata Pak begitu. Nah terus kalau saudara mengatakan buka aja semuanya, apa yang dibuka? Ya ini yang udah yang benar yang mulia, mungkin dulu kan bohong-bohong itu. Nah dulu yang saudara bohong apa aja? Yang tengkurap aja itu tiarap di itu, di balkon. Cuman itu saja, yang lain? Yang lain saya benar. Hah? Yang lain benar. Oh yang lain benar? Benar. Cuma karena awalnya berbohong, jadi sekarang saya ngomong benar aja, orang anggapnya bohong. Kadang-kadang saya enek gitu loh yang mulia. Karena diawali dari awalnya berbohong. Itu dia yang bikin saya berat gitu loh. Ya, dan saya juga nggak kepengen awalnya berbohong gitu, bukan keinginan saya gitu. Ya. Ya, Majelis Hakim juga mencecar terdakwa Ricky Rizal terkait pemindahan uang 200 juta rupiah dari rekening Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Terdakwa Ricky Rizal menyebut uang itu ditransfer untuk kebutuhan operasional di Jakarta. Kapan saudara diperintahkan saudara Putri Chandrawati untuk memindahkan uang di dalam rekening Joshua? Mohon maaf yang mulia, itu kami ralat. Jadi pada tanggal 10 atau 11 saya lupa. Bukan malam itu juga? Bukan yang mulia. Oke. Karena ada HP di paper bag itu kan ada HP operasional Jakarta yang mulia. Dan itu memang HP milik Ibu Putri, yang saya juga punya HP operasional Magelang yang itu juga milik Ibu Putri Sambo juga, yang di situ ada rekening atas nama saya. Terus yang di Jakarta setahu saya rekening atas nama Yosua. Karena saya menanyakan untuk pengeluaran operasional Jakarta mau menggunakan dana yang mana, Ibu jawab diaturkan saja. Lah saya pikir untuk memudahkan pelaporan maka digabung saja, karena
pemilik dari HP yang pemilik dari rekening yang ini kan sudah tidak ada yang mulia, dan kebetulan saya tahu bahwa uang yang ada di rekening operasional itu adalah milik ibu, sehingga nanti untuk pelaporan penggunaan keuangan jadi satu yang mulia. Dan untuk nilainya 200 juta itu waktu itu karena saya transfer itu karena maksimal kan segitu yang mulia, untuk nilainya ada lebih dari 200 juta. Pada waktu itu handphone itu di tangan siapa? Ada di paper bag di kamar ajudan yang mulia. Ada di paper bag kamar ajudan. Beserta buku-buku laporan keuangan yang mulia. Saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Gempa magnitudo 7,9 mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa, tetaplah di News Pagi.